Di masa Hadrat Masih Maud alaihissalam, ada seorang sesepuh Ahmadi yang menyimpan setengah rupi dari penghasilan hariannya untuk kebutuhan pribadi, dan sisanya beliau berikan untuk canda. Suatu hari, beliau mendapatkan 300 rupiah. Timbul pemikiran bahwa, mengapa saya tidak menyimpan 90 rupiah untuk kebutuhan 6 bulan ke depan, alih-alih untuk 1 hari. Dengan cara demikian akan mendapatkan kemudahan. Orang-orang menceritakan bahwa pada hari itu beliau lari dengan kencang ke rumahnya setelah salat zuhur di masjid. Seseorang bertanya kepada beliau, "Mengapa Anda terburu-buru seperti itu?" Beliau menjawab, "Saya baru saja mendengar suara dalam salat yang mengatakan, 'Kamu telah menyisihkan untuk 6 bulan. Apakah Tuhanmu sudah tidak ada lagi?'" Beliau pulang saat itu juga, dan seperti biasanya, beliau menyimpan setengah rupiah untuk dirinya sendiri dan mengirimkan semua uang yang tersisa untuk jemaat. Kita harus memberitahukan kepada anak-anak kita bahwa jalan ateis bukanlah jalan sains, melainkan jalan ketakaburan. Mengisyarahkan pada kesombongan ini, Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadahullahu ta'ala binasril aziz bersabda bahwa beliau, yakni Huzur, telah mengirimkan kepada Richard Dawkins 5 jilid Al-Quran tafsir dan terjemahan bahasa Inggris buku Filsafat Ajaran Islam. Tetapi Richard Dawkins mengatakan, "Bacalah buku saya tidak perlu membaca buku Anda." Mereka yang dinamakan filsuf seperti Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens, setelah meminum beberapa tegukan dari gelas sains, menyebut kesombongan mereka sebagai kecerdasan. Itulah sebabnya Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, "Suara itu berasal dari fonograf. Carilah Tuhan dengan hatimu, bukan dengan kesombongan." Saat membaca statistik orang-orang ateis, hendaknya diingat bahwa terdapat perbedaan yang sangat besar antara orang-orang ateis yang berasal dari Kristen dengan orang-orang ateis yang berasal dari Islam. Ketika orang Kristen membaca Alkitab dengan seksama, mereka cenderung menjadi ateis. Kebalikannya, ketika orang Islam tidak membaca Al-Quran dengan seksama, mereka cenderung menjadi ateis. Perjalanan menuju dasar dari gelas sains adalah perjalanan yang panjang. Penelitian menunjukkan bahwa saat ini ilmuwan yang baik membutuhkan waktu 20 hingga 25 tahun untuk membuat terobosan ilmiah yang besar. Demikian pula, kita menghabiskan 20 sampai 25 tahun untuk pendidikan duniawi kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita telah berdoa dengan sekuat tenaga selama 20 atau 25 tahun itu? Apakah harapan kita ini masuk akal bahwa untuk mendapatkan sebuah gelar, kita berkeringat selama 25 tahun, tetapi untuk meraih Tuhan yang hidup, bahkan kita tidak berdoa selama 25 hari sekalipun? Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, "Air susu rahmat dan karunia Allah Ta'ala pun menuntut suatu rintihan. Hal ini menuntut tangisan. Oleh karena itu, kita hendaknya menunjukkan mata yang menangis di hadapannya." Malfuzat, jilid 1, halaman 234.